Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya selamat malam buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Fiorena Jiretno, dalam program Ngobrol Politik edisi Jumat 23 Februari 2024. Dan tentunya beberapa menit ke depan, Vio akan ditemani oleh sosok yang tentunya bisa menginspirasi kita semua. Karena kita sudah kehadiran Kak Syaharudin Alrif selaku Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan, dan kita akan membahas terkait rekor suara Nasdem dan teka-teki Ketua DPRD Sulsel, karena seperti yang kita ketahui saat ini beredar juga informasi bahwa Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Selatan saat ini tetap berjaya pada pekan kedua setelah KPU melakukan rekapitulasi pada pemilihan legislatif pada 14 Februari yang lalu. Untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kita di malam hari ini. Selamat malam, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tribuners di seluruh Sulawesi Selatan? Iya, gimana kabar Kak Kak Vio bisanya sapa Kak Syahar atau Kak Sek? Ya. Kak Sekretaris. Gimana kabar Kak? Alhamdulillah, terima kasih. Setelah melewati waktu kurang lebih 3 bulan, alhamdulillah kita kembali lagi ke Makassar setelah berkeliling ke seluruh pelosok Sulawesi Selatan dan terutama di dapil saya. Oke. Terima kasih, alhamdulillah sehat. Kampung halaman sendiri? Ya. Iya, oke. Tentunya 3 bulan terakhir masa kampanye diisi dengan aktivitas untuk istilahnya sosialisasi mungkin ya, bersilaturahmi dengan masyarakat, bukan hanya di kampung halaman tapi juga di dapil yang menjadi daerah pemilihan dari Kak Syaharudin. Mungkin Vio panggil izin Kak Sahar boleh? Ya, iya silakan. Kak Sahar ya. Kak, kalau berbicara tentang kesibukan pastinya masih seputar dengan pemilu 2024, karena juga beredar di media sosial dimanapun Nasdem saat ini sedang unggul-unggulnya dibandingkan partai lainnya nih. Tapi sebelum sampai sana Kak, kita mau maksudnya perkenalan lagi gitu lebih, dan juga remind buat Tribuners masyarakat mungkin yang saat ini baru mengikuti tayangan kita. Ini kan sosok dari Kak Syahar sendiri merupakan wakil rakyat, juga wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan, dan juga mungkin kesibukan lainnya apa saja nih Kak? Ya, oke. Pertanyaan Pio, karena ini remind kembali, mengingatkan kembali bagi pertanyaan masyarakat Sulawesi Selatan. Tentu ya para Tribuners yang ada di seluruh Sulawesi Selatan dan para penonton yang ada di acara podcast ini, ya saya sendiri sebagai Sekretaris Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Selatan, dan alhamdulillah sudah 2 periode terpilih 2024 ini periode ketiga, dan ya pengalaman, jam terbang, kemudian digabungkan menjadi sebuah metode baru, sehingga ya di bawah kepemimpinan Pak Rusdi Massa, Ketua Nasdem Sulsel, bersama saya sebagai Sekretaris Partai Nasdem Sulsel, mampu mengelaborasi sebuah metode baru yang alhamdulillah, ya bagi saya tentu ya orang di seluruh Sulawesi Selatan tahu saya sendiri sebagai seorang anak santri, sebagai petani, sebagai pengusaha, dan sebagai politisi, dan sebagai aktivis di Sulawesi Selatan. Teman-teman aktivis seusia saya tentu banyak tahu, senior dan junior saya banyak tahu bagaimana pengalaman sebagai aktivis, pengalaman sebagai pengusaha, dan pengalaman sebagai petani mengelaborasi semua ilmu ini dan diimplementasi ke semua metode kerja-kerja politik. Nah, saya diberi kepercayaan di Partai Nasdem bergabung sejak tahun 2013, dan saat itu saya dikasih jabatan Wakil Sekretaris Nasdem Sulsel, dan tahun 2016 saya dipercaya sebagai Sekretaris
Partai Nasdem Sulsel, dan sudah 4 ketua DPW, saya masih sekretaris, dan sekarang sudah hampir dari 2016 sampai 2024 ini kurang lebih 9 tahun saya memimpin Partai Nasdem bersama Pak Rusdi Massa, alhamdulillah. Nah, ya pengalaman inilah yang membuat kita mendapat ilmu baru dan metode baru dalam pergerakan politik. Nah, tentu ya orang pasti ya tidak merekeng, tidak menghitung bagaimana analisa Nasdem Sulawesi Selatan. Ya, ini menemukan sejarah barunya, bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi juga di beberapa daerah di kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Nah, ya itu tadi pengalaman gitu ya. Pengalaman dan kesungguhan, tekad, konsistensi, dan cara yang bekerja, alhamdulillah. Apa yang kita inginkan, Partai Nasdem sudah 2 kali ikut pemilu di Sulawesi Selatan. Pemilu yang saya ikuti pertama 2014, itu Nasdem mendapatkan 7 kursi. Iya, 7. Kemudian 2019 Nasdem mendapatkan 12 kursi. Dan kemungkinan untuk 2024 ini lompatannya lebih tinggi lagi. Nasdem bisa mendapatkan 17 kursi, atau ke 18 kursi, atau ke 19 kursi. Menunggu hasil rekap kecamatan yang ada selesai hari ini dan besok. Iya, mengingat ini baru 2 minggu lebih ya dari hasil pemungutan dan juga perhitungan suara, dan sudah 70% dari data yang kita punya dan juga bisa diakses oleh seluruh masyarakat untuk di KPU sendiri. Tapi bahkan untuk 70% saat ini sudah didominasi oleh Nasdem itu sendiri. Tapi sebelum sampai terlalu jauh ke sana, Kak, ini kan tadi seperti yang Vio di awal mempertanyakan bagaimana sosok dari Kak Syahar sendiri hingga bisa menjadi inspirasi nantinya buat para pemuda nih. Tadi Kak Syahar sendiri bilang di awal merintis gitu, awal bekal pengalaman sebagai aktivis hingga menjadi pengusaha dan juga saat ini duduk sebagai wakil rakyat. Tentunya kan banyak pengalaman yang tentunya menjadi bekal Kak Syahar untuk bisa diperkenalkan dan juga diberitahu buat Tribuners semua gitu. Nah, kalau dari Kak Syahar sendiri secara personal gitu, mungkin untuk ingin terjun mewakili rakyat itu maksudnya motivasinya memang dari titik awal atau mungkin di pertengahan jalan pada saat menjadi aktivis nih, Kak? Ya, tentu pengalaman berpikir menjadi wakil rakyat, ya tentu itu tadi pengalaman saya di aktivis sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Selatan, pengalaman Wakil Ketua KNP Sulawesi Selatan, di Himpunan Pengusaha Muda, di Kadin, dan di mana, dan beberapa organisasi, baik organisasi keagamaan, organisasi profesi, organisasi pengusaha. Nah, di situ, di waktu tahun 2010 sampai 2013, saya berpikir, nah, kita di organisasi punya kekuatan, tapi kalau kita tidak masuk ke sistem pemerintahan, kita tidak mampu berbuat banyak kepada orang. Akhirnya saat itu saya berpikir, oke, kita coba dulu masuk sebagai caleg tahun 2014. Ya, coba masuk caleg, saya tidak pernah DPRD kabupaten, langsung naik ke provinsi. Ya. Walaupun secara umum langsung saya ambil dapil saya Sidra, Pindrang, Endrekang. Nah, Sidra, Pindrang, Endrekang, ya tentu orang menjadi caleg waktu itu, orang berpikir 1, anaknya kok siapa? 2, berapa banyak uangmu? 3, siapa? Dari mana dekengmu? Kau orang dalam atau tidak? Nah, itu dia. Nah, tapi saya bilang kita harus berani. Yang penting fokus dan tuntas, pasti kita bisa dapat. Ya. Jadi semua itu ditepis. Ya, akhirnya 2014 berjuang. Ya, Nasdem saat itu masih kecil, Pio. Ya, karena
ya saya keliling Sulawesi Selatan mengajak orang bernasdem, masih sangat kecil waktu itu. Akhirnya kita menghimpun kekuatan dengan beberapa teman-teman pemuda di Sulawesi Selatan. Akhirnya sudah saya sendiri berhasil 2014 langsung dapat 15.000 suara di Dapil Sidrap Pindrang Endrekang. Dapat 15.000 suara. Sudah kita mampu tunjukkan bahwa ternyata walaupun kita bukan siapa-siapa, walaupun kita kurang deking, walaupun kita tidak terlalu banyak doi, tapi kita juga bisa memperlihatkan. Jadilah cita-cita dari aktivis itu menjadi wakil rakyat, jadilah 2014. 2014 saya terpilih. Saat itu masih sebagai, karena 7 orang, Nasdem saat itu sudah dapat wakil ketua DPR 4. Ya, saya masuk anggota dewan dan dapat jabatan pertama pimpinan Komisi E. Ya, pimpinan Komisi E yang membidangi pendidikan. Kesehatan. Setelah itu pergeseran partai berubah di Sulawesi Selatan, dari wakil sekretaris saya naik jadi sekretaris, dan saat itu Ibu Rahmatika Dewi yang jadi wakil ketua DPR Sulawesi Selatan ikut jadi calon wakil wali kota Makassar. Ya, saya diberi tanggung jawab oleh partai dan saya sebagai sekretaris partai saat itu ya diberi amanah wakil ketua DPR 4 menggantikan Ibu Rahmatika. Nah, tentu bekerja kita. Kerja karena kita ini anak rakyat. Kita ini paham bagaimana kita susah, bagaimana masyarakat susah, paham sekali. Nah, dari situ saya bekerja secara total, bukan hanya mengurus diri sendiri, tapi mengurus Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Saya total mengurus semuanya. Akhirnya pemilu 2019, ya saat itu Nasdem terpilih lagi. Dari 7 kursi naiklah menjadi 14 kursi. Saya sendiri waktu itu naik, suara saya 2 kali lipat. Dari 15.000 naik menjadi 34.000. Tapi sayang, karena hasil perolehan 2019, Nasdem baru wakil ketua 1. Belum dapat wakil ketua DPRD. Sudahlah, kita bersyukur Nasdem dari 7 naik ke 12, bertambah 5. Syukur. Nah, setelah 12 bekerja terus menerus sampai 2024 ini alhamdulillah masih lebih unggul. Masih lebih unggul. Nah, catatan pentingnya ya, karena pertanyaan Pio, kenapa bisa Kak Sahar ini dari mana? Bagaimana, ya kan? Latar belakang saya ini bukan pewaris. Saya ini perintis. Dan ini menjadi gambaran bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dan anak muda di seluruh Sulawesi Selatan bahwa apapun yang kita kerjakan, insya Allah kau pasti akan finish selama tekun, total, tuntas, dan harus finish. Jangan mengeluh, jangan terlalu banyak minder, bekerjalah secara total. Insya Allah pasti bisa. Sekarang bukan lagi waktunya harus anaknya ini, harus anaknya itu, harus anaknya ini. Tidak, siapapun bisa terbuka, bos. Siapapun bisa terbuka. Sudahlah, karena memang ya selama setelah kau ada jabatan, kau harus peduli sama orang. Jangan tidak peduli sama orang. Nah, itu dia gambarannya, Pio. Ini kan kalau berbicara tentang data di tahun 2019 kan Nasdem itu oposisi nih Kak ya. Tapi Kak Sahar bisa dapat suara terbanyak hingga 2 kali lipat Kak dari sebelumnya. Itu apa rahasianya Kak? Maksudnya ada pendekatan Kak atau mungkin ada strategi yang dilakukan oleh Kak Sahar sendiri? Yang waktu 2019 ke 2024. Ya. Ya tentu cara kerja yang kita lakukan yaitu tadi menguatkan khususnya di Nasdem, menguatkan kader Nasdem itu satu. Yang kedua
Ya, kita harus dekat dengan rakyat. Oke. Nah, tunjukkan kinerja. Kita jangan nanti mau pemilihan baru turun ke masyarakat. Ya, tidak boleh. Nah, walaupun dengan kondisi apa tadi yang disampaikan Pio, karena di Pilgub 2019 Nasdem kebetulan kalah. Ya. Kalah. Nah, yang menang saat itu ada partai, tapi tentu bukan soal itu yang dilihat oleh masyarakat. Yang dilihat masyarakat itu bagaimana figur wakil rakyat bekerja, bagaimana partai itu bekerja. Nah, itulah yang dilihat. Oke. Iya. Jadi bedanya pemilu 2019 dengan 2024 dari segi pandang Partai Nasdem sendiri gimana, Kak? Bagi kami Iya. lebih sulit pemilu 2019 daripada pemilu 2024. Mengapa? Ya, kenapa? Karena Iya. kami sudah punya investasi sosial. Kami sudah punya pergerakan politik kemanusiaan. Kami punya investasi yang sulit dilupakan masyarakat. Contoh, program politik kemanusiaan, Jumat Berkah. Kami di Sulawesi Selatan ada 220 unit ambulans yang sekarang masih warawiri di seluruh Sulawesi Selatan. Orang Palopo yang tiba-tiba dirujuk ke rumah sakit Wahidin lalu kemudian ya meninggal, kami siapkan ambulans kalau diminta mengantar ke Palopo. Daripada mereka bayar kurang lebih puluhan juta, kami siapkan ambulans gratisnya. Dan itu terlayani terus sampai sekarang. Nah, kami punya investasi sosial, itu yang memudahkan. Kemudian pergerakan politik, semangat. Kami di Nasdem rata-rata semua anak muda. Ya. Anak muda tapi peduli. Anak muda yang rela tidak tidur 2 kali 24 jam bekerja untuk rakyat. Kan? Itu yang mengapa saya anggap lebih mudah daripada itu. Karena yang ketiga, ya kami juga rata-rata muda yang bekerja dengan model ilmu padi. Kan? Ya, tidak boleh kita semakin tinggi semakin itu. Semakin tinggi harus semakin menunduk. Nah, itulah yang modal. Kenapa kami selama 2024 ini, ya alhamdulillah lebih optimis lagi. Oke, berarti untuk menjawab pertanyaan, misalnya di luar sana ada pertanyaan suka duka kampanye 2024, apakah ada, Kak? Ya tentu banyak yang sampai ke saya, suka duka. Satu, ada pemahaman bahwa suka duka untuk kampanye pileg ini masyarakat ada yang pragmatis, ada yang tidak, ya kan? Tergantung figurnya. Tergantung figurnya. Saya di Dapil Sulawesi Selatan 9 mendapatkan suara kurang lebih 80.000 suara. Ya, itu tidak sama sekali mengeluarkan yang namanya hal-hal yang sifatnya money politik. Berarti gimana strateginya, Kak? Ya, mungkin Dapil 9 sendiri mungkin. Ya, itu satu karena investasi sosial. Kedua, harus bergerak rajin turun ke masyarakat, membantu dan mengurusi. Yang ketiga, ya jangan pakai jabatanmu kalau turun ke rakyat. Simpan jabatanmu itu, taruh di kantor. Kau turun bukan sebagai pejabat, kau turun sebagai wakil rakyat. Namanya wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kau wakilnya rakyat, kan? Nah, itulah yang membuat ini catatannya tadi, pertanyaan Pio, 2019, alhamdulillah lebih gampang daripada 2024. Iya. Nah, kalau kita lihat juga di data, Kak, ini di layar kaca, mungkin saat ini kan dan juga beredar di seluruh media pemberitaan, ini kan real count KPU mencatat Nasdem berpeluang punya atau memiliki 17 kursi. Seperti yang tadi kita juga berharap antara 17, 18 hingga 19. Nah, kalau dari data
C1 dari Nasdem sendiri atau data internal mungkin apakah sejalan dengan data KPU Kak hingga saat ini? Data KPU ini sebenarnya lambat sekali. Oke. Saya tidak tahu teman-teman KPU Sulsel di sana bekerja dan KPU seluruh Sulawesi Selatan bagaimana metodenya. Kan seharusnya ini sudah tanggal 23. Ya. Tanggal 23 berarti sudah 11 hari. Berapa? 11 hari setelah melakukan pencoblosan. Nah, 11 hari data yang masuk sudah baru 73%. 73%, kan? Ya. Ini data yang masuk sudah 82% di dapil saya ini. Dapil saya ini masih sangat lambat. Oke. Tidak tahu KPU caranya bekerja bagaimana, tapi ini harus dikritisi. Oke. Ini harus dikritisi. Pergerakan 3 hari data KPU masih 72% sampai sekarang. Nah, harusnya apalagi KPU sudah selesai rekap, data ini di dapil 9 masih salah. Kan? Masih salah karena memang versi 9 anggota DPRD Sulsel terpilih ini ya itu Nasdem sudah positif dapat 4 tapi menuju 5 dan 6 menuju 5 dan 6 karena ya kami punya data rekap kecamatan dan rekap C1 ya Nasdem alhamdulillah. Memang kalau melihat versi real count sekarang begini posisinya kan tapi kan ini real count. Nah, apalagi cenderung kalau ini ya ini hanya dijadikan data patokan tapi bukan data yang benar sekali. Bukan data yang benar. Yang benar itu C1 dan rekap kecamatan. Itu yang benar. Nah, tapi kalau versi data yang sekarang ini hari Senin kami akan bersurat ke KPU supaya ya saya punya dikomplain DPD Maros, DPD Wajo dan beberapa DPD yang tadinya suaranya sudah tertulis 1000 sekarang turun 100. Kan? Nah, kami punya data di Dapil 9 alhamdulillah. Ya, tunggulah hasil rekap kecamatan. Kami akan rilis juga, ya, ini Nasdem di Dapil 9 ini insya Allah mencetak rekor. Nah, dari 4 yang ada mudah-mudahan bisa tembus 5 sampai 6 kursi yang ada di Dapil 9. Kalau 5 kursi atau 6 kursi otomatis ya P3, PKS bisa terlempar dari daftar sementara ini. Nah. Berarti saat ini data dari C1 Nasdem apakah berbanding terbalik nih dengan data real count? Iya, sangat jauh. Kami kan sudah 100%. Oh, sudah 100%? Iya, kami sudah 100%. Di sini baru 72%. 72%. Ya, jadi sangat jauh, jauh selisihnya. Masih, kalau ini 72% berarti masih ada sekitar 28%. 28% itu di sini pun suara pribadi saya masih 64.000. Padahal kalau di real count yang kami punya ya sekitar 79.000 sampai 80.000 suara. Ya. Dengan gitu, ya, Kak Syahar, mungkin dengan status sebagai peraih suara terbanyak saat ini, bahkan mungkin juga untuk data internal mungkin sudah seperti itulah semestinya. Bagaimana dengan sesuai tema kita menjadi pertanyaan teka-teki Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Kak? Apakah Kak Syahar mungkin mau berkomentar terkait hal ini? Atau juga bagaimana tanggapan Kak Syahar? Mungkin segelintir orang mungkin sudah berspekulasi dan juga memastikan Kak Syahar akan menjadi Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Kak.
Sebenarnya mimpi jadi ketua DPRD provinsi itu dari periode lalu. Oke. Nasdem. Ya. Ya itulah partai politik. Ini bukan soal bertanding, siapa yang kalah, siapa yang menang. Tapi ini adalah hasil. Ini output dari pekerjaan politik. Ya kan? Kami selama 5 tahun Nasdem bekerja. Lalu itu inputnya, outputnya, ya kami mendapatkan suara yang tergambar, ya walaupun di sini baru 450.000 data rekap seluruh Sulawesi Selatan, Golkar tadi 250.000, Gerindra 240.000. Nah, itulah hasil sementaranya. Kita akan tunggu. Nah, sekarang teka-teki ketua DPRD Sulsel berdasarkan hitungan kami, ya insya Allah Nasdem akan bertambah dari periode lalu cuma 12, mudah-mudahan menjadi 17, 18, atau 19 kursi. Nah, bagaimana hitungannya? Saya sudah hafal mati. Kan? Di mana Sulsel ini semua saya sudah hafal mati. Karena pekerjaan ini sudah saya kerjakan sudah sejak 9 tahun yang lalu. Kan? Sudah 9 tahun yang lalu. Nah, jadi mimpi Nasdem menjadi ketua DPRD itu bukan periode ini. Periode lalu sebenarnya. Bahkan sudah periode lalu. Golkar 13, Nasdem 12. Tapi kami masih kalah 1 kursi. Ya, alhamdulillah untuk periode ini dari hasil rekap suara, hasil perolehan kursi, insya Allah. Optimis lah. Tapi Kak, dengan banyaknya perolehan suara yang kita dengar juga bahkan sudah 80.000 suara Kak ya? Ya. Udah benar? Ya. 80.000 suara Kak. Mengapa memilih DPRD Sulsel Kak? Kenapa bukan DPR RI Kak? Ya. Ini kan sebuah peluang yang lebih besar lagi dan menggiurkan Kak. Ya, sebenarnya dari periode lalu karena saya punya suara 35.000, ada beberapa anggota DPR RI terpilih yang di bawah 30.000. Nah, saya khususnya untuk 2024 di Sidrap ini, kalau tidak salah ya, saya dapatkan suara di Sidrap 77.000 semuanya di Sidrap. 77.000 ditambah Pindrang dan Endrekang sedikit, jadi adalah kurang lebih 80.000. Begitu keluar hasil ini, orang bertanya, kenapa Kak Sahar tidak jadi DPR RI saja? Oh, jadi bukan pertama kali Vio yang tanyakan? Iya, bukan Vio saja, sudah banyak ya? Nah, jawabannya gimana Kak? Ya, saya menjaga Nasdem Sulawesi Selatan dulu. Ada waktunya, mungkin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala meminjamkan usia yang panjang dan amanah ini saya jaga betul, ya ada waktunya nanti saya mungkin periode berikutnya Kak atau bagaimana Kak, saya bisa ke DPR RI. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kan satu dapil sama Ketua DPW Nasdem Sulawesi Selatan, Haji Rusdi Massa, yang insya Allah juga mencetak rekor suara terbanyak di seluruh Sulawesi Selatan. Nah, ya kan tidak bagus kalau sesama ketua dan sekretaris harus bersaing. Nah, intinya ya soal jabatan itu dimanapun tempatnya, mau DPR RI, mau DPRD provinsi, yang penting ada jika gunamu untuk orang. Iya, ada kebermanfaatan. Ada kegunamu. Itu Ji. Kan? Ya karena jabatan ini kan habis 5 tahun, Pio. Benar. Habis gini, kita kalau DPR itu seperti anak kos. Kok gitu? Iya. Jadi ya akan selesai masa sewanya. Oh gitu. Jadi bukan milik pribadi. Nah, itu jabatannya, mau DPR RI, mau DPR provinsi,
yang paling penting adalah jabatan ini ada juga manfaatnya untuk orang banyak, terutama konstituen. Iya. Terutama konstituen. Saya sangat terharu dan bangga tanpa melakukan money politik. Alhamdulillah masyarakat di kampung saya di Kabupaten Sidrap memberikan kepercayaan penuh, dan itu artinya orang Sidrap konsisten. Orang Sidrap rasional dalam berpolitik. Orang Sidrap memang macah. Ya kan? Itu dia. Nah. Oke. Jadi gimana kan tanggapan Kak Syahar? Ini kan juga nama Kak Syahar digadang-gadang akan menjadi Bupati Sidrap nih, Kak. Udah mendengar hal ini? Ini kan sejalan dengan yang statementnya Kak Syahar ya, orang Sidrap itu rasional, orang Sidrap itu maca. Gimana Kak tanggapannya Kak Syahar sendiri selaku orang yang disebut-sebut digadang-gadangkan akan menjadi Bupati Sidrap, Kak? Ya, namanya jabatan, pengalaman saya, Pio. Ini lupa tadi saya cerita. Oke. Saya semenjak jadi anak pesantren, kemudian sekolah di SMA, alhamdulillah selalu ketua OSIS. Sudah ada jiwa-jiwa pemimpin ya? Ya, di mahasiswa di kampus saya juga, saya ketua BEM. Dan di organisasi apapun yang saya tempati, alhamdulillah, ya tidak pernah saya memburu namanya ketua. Ya, karena dua hal yang saya jaga. Baik. Kepercayaan dan kinerja. Dua hal itu. Kepercayaan dan kinerja, maka jabatan itu datang sendiri. Mengikut ya? Mengikut. Saya tidak pernah berambisi, tidak pernah terlalu mengejar, tapi dua hal itu tadi. Kepercayaan dan kinerja. Nah, saya sekarang mendapat amanah dari masyarakat Sidrap dari tahun 2019. Saya dapat diberikan amanah 34.000 suara. Kalau saya tidak jaga kepercayaan masyarakat Sidrap ini, tidak mungkin suaraku bertambah sekitar 2 kali lipat. Bahkan untuk 2024 udah berapa kali lipat ya? Iya. Dari sebelumnya. Itu mampu mendudukan 2 kursi di situ. Bukan hanya kursiku. Iya. Mampu mendudukan 2 kursi. Nah, setelah saya jaga kepercayaan, saya perlihatkan kinerja, alhamdulillah, kan? Berarti di masyarakat bertambah kepercayaannya, di partai pun juga, di jajaran level tingkat Nasdem Sulawesi Selatan, ketua saya Haji Rusdi Masa dan teman-teman pengurus harian di Nasdem Sulawesi Selatan, teman-teman pengurus ketua-ketua kabupaten di seluruh Sulawesi Selatan, ya tentu memberikan saya kepercayaan. Dan di tingkat pusat, ya ketua umum Partai Nasdem memberikan saya gelar sekretaris terbaik seluruh Indonesia. Kan? Makanya sampai berapa kali ya Kak? Ya. Masih menjabat sebagai sekretaris? Ya. Oke. Teman, para senior-senior saya di seluruh Indonesia yang anggota-anggota DPR RI dan ketua-ketua Nasdem seluruh Indonesia, alhamdulillah saya baik semuanya, akrab. Ya tentu jaringan itu ada karena mampu saya jaga kepercayaan dan kinerja itu. Nah, terus kalau isu bagaimana pilkada Sidrap, ya kalaupun itu datang, bismillah. Kalaupun tidak datang, ya tidak apa-apa juga. Ya kan? Nah, yang penting niat baik, kesungguhan, totalitas itu harus dijaga untuk masyarakat. Karena ini sistem demokrasi. Masyarakat memiliki kedaulatan. Kedaulatan ataukah kepercayaan yang diberikan ini harus kita jaga betul. Begitu kira-kira. Oke. Jadi
tadi 2 poin adalah kepercayaan dan kinerja, gitu. Kalau misalnya nanti ditakdirkan dan rezekinya Kak Syahar jadi ketua DPRD, kemudian ditugaskan oleh partai untuk menjadi bupati, maksudnya dipercayakan gitu juga, kemudian apakah akan meninggalkan posisi ketua DPRD? Menarik. Kita lihat saja nanti. Kita lihat saja nanti. Ya kan namanya sama-sama jabatan politik dan sama-sama masyarakat yang menentukan. Yang jelasnya di dapil saya, Sidrap, Pindrang, Indrekang, dan Sulawesi Selatan, masyarakat dapil saya sudah mempercayakan dan alhamdulillah Nasdem mendapat ketua DPRD. Nah, itu satu. Nanti kalau sudah selesai lagi ini, di momentum bulan 11, kita tunggu dulu hasilnya. Kalau partai memberikan, oke, Kak Syahar, ikut dulu pilkada Sidrap. Oke, bismillah, tawakal Allah. Kan? Kalau partai perintah lain, ya oke, kita ikut juga. Tapi yang jelasnya, tentu partai punya gambaran. Partai punya rasionalisasi lewat metodologi survei yang ada. Nah, mendapatkan suara pileg itu kurang lebih 80.000. Vio. Itu bukan pekerjaan membalikkan telapak tangan, Bos. Itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Banyak orang yang caleg tentu pakai uang yang lebih banyak. Punya power yang lebih kuat. Tapi dan inilah yang selalu saya lakukan, edukasi politik ke masyarakat di dapil saya di Sidrap, Pindrang, dan Indrekang. Bantu saya ukir sejarah. Bantu saya mencatatkan sejarah. Dan alhamdulillah tanggal 14 bulan 2 2024 sejarah itu kita sudah ukir. Petani dari Sidrap mampu mengukir sejarah. Dan sejarah itu kita bukan siapa-siapa. Kita bukan pewaris, tapi kita merintis. Dan itu menjadi gambaran bagi anak muda di seluruh Sulawesi Selatan. Tetaplah konsisten, tetaplah bekerja. Supaya kau ukir sejarahmu sendiri. Kau jangan hanya membaca sejarahnya orang. Ukir juga, catatkan juga sejarahmu sendiri. Nah, alhamdulillah. Nah, tapi ikhtiar dan doanya sangat panjang. Ikhtiarnya juga sangat panjang. Begitu, Vio. Oke, Kak, ini kan tidak semudah membalikkan telapak tangan, gitu. Berarti berapa anggaran logistik yang sudah dihabiskan Kak Syahar nih untuk pemilu 2024? Saya dari pemilu ke pemilu sedikit ongkosnya, sedikit. Sedikitnya berapa? Iya, sedikit. Saya tidak, Vio. Iya. Saya tidak bikin baliho. Oke. Maksudnya, ya tentu caleg saya, caleg di kabupaten, bikin baliho. Tapi diikutkan foto saya dan foto DPR RI, KKRMS, diikutkan juga foto saya, foto caleg. Secara pribadi saya tidak cetak baliho. Itu satu. Oke, berarti bukan pribadi? Iya, dibuatkan oleh caleg saya. Caleg Nasdem di Sidrap, itu ada 35 orang, itu dibuatkan. Kan? Saya tidak ada baliho sendiri. Tulis foto saya, baru caleg DPRD Sulsel. Tidak ada, Vio. Itu satu, tidak buat baliho. Yang kedua, tidak buat baju. Baju kaos tidak ada, saya tidak mau. Saya tidak mau. Kenapa? Kita mau rubah cara pandang politik orang. Cara pandang politik yang saatnya harus rasional. Harus berpolitik itu jangka panjang. Bukan jangka pendek. Jangka panjang maksudnya ya lihat figurnya, lihat cara kerjanya, begitu dia terpilih,
Bagaimana Nah, kinerja? bagaimana kinerjanya? Oke. Ya kan? Itu. Bukan jangka pendek. Jangka pendek artinya, ya kalau caleg yang baru datang menawarkan ke masyarakat, baru memperlihatkan dirinya lewat baliho, kemudian ya mau apa pemilihan memberikan money politik ke Iya. masyarakat. Nah, Intinya itu jangka pendek itu kayaknya misalnya kayak tidak rasional kan? Ya. Dengan menerima money politik misalnya Ya. sebesar 200.000 untuk 5 tahun. Ya. Itu kan jangka pendek, Kak. Jangka pendek. Oke. Yang perlu dilihat adalah figurnya bagaimana kontribusi atau kinerja yang sudah diberikan untuk masyarakat. ya. Oke. Jadi kalau ditanya berapa ongkosnya, ongkos saya kurang. Ya, dari pemilu ke pemilu kurang. Kenapa kurang? Ya. Ya karena itu tadi. Tidak ada biaya baliho. Jauh lebih besar investasi sosial, jauh lebih tinggi hubungan emosional masyarakat dibanding dengan uang senilai 200.000. Jauh. Kan? Ya. Nah, itulah yang membekas dan membumi. Nah, karena ya kalau di Nasdem memang membangun strong footer. Strong footer itulah yang kita jaga sehingga ya inilah yang kami capai sekarang. Begitu, Pio. Oke. Terima kasih Kak Syahar. Mungkin pertanyaan terakhir dan juga sebagai closing statement, kita ada 2 pertanyaan. Mohon izin Kak Syahar. Yang pertama adalah bagaimana Kak Syahar sendiri melihat peluang potensi dari Ketua Nasdem Kakak Rusdi Maste untuk menjadi calon gubernur Sulawesi Selatan, dan yang kedua adalah legacy apa yang telah Anda berikan untuk masyarakat dan akan Anda berikan. Ya. Ya, silakan Kak. Yang pertama, peluang Ketua Nasdem Sulsel menjadi calon gubernur pasti ada lah. Ya. Ada karena apa? Karena insya Allah Nasdem Sulsel berpeluang mendapatkan 17 kursi. Ya. Itu satu. 17 kursi sama dengan 20%. Berarti kalau Nasdem dapat 17 tanpa berkoalisi dengan partai lain, itu sudah bisa mengusung sendiri. Itu satu. Oke. Yang kedua, ya modal sosial politik kami di Sulawesi Selatan, alhamdulillah. Dari 24 kabupaten sepertinya Nasdem itu mendapatkan ketua DPRD 12. Oh. Mulai dari Makassar, Jeneponto, dan lain-lain seluruh Sulawesi Selatan. Nanti akan kita bahas khusus itu, Vio. Oke, Ya. siap. Ditunggu Dulu. Kak. Terus itu dulu modalnya. Oke. Kalau saya ditanya bagaimana Ketua Kak Syahar mau enggak Iya. jadi calon gubernur Sulsel? Ya kalau saya orang tidak punya kendaraan saja tidak punya partai mau, apalagi orang yang punya kendaraan. Iya, iya, iya. Nah itu Logik. kalau versi saya. Oke. Ya, dan semoga itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Amin. Itu pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan kedua, apa tadi? Legacy apa yang sudah dan akan Anda torehkan untuk masyarakat lagi nih, apalagi untuk di pemilu 2024 nih, nanti hingga 2029, Kak. Ya, Iya. legacy yang kita sudah torehkan khususnya ke masyarakat ya. Satu, konsep politik kemanusiaan Partai Nasdem. Yang kedua, program-program yang membumi Oke. di masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di sektor pekerjaan masyarakat Sulawesi Selatan yang banyak. Ya, di Sulawesi Selatan ini kan Banyak. sektornya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kemudian kesehatan, pendidikan, infrastruktur, kemudian UMKM, perindustrian dan perdagangan. Nah, itu sektor yang menjadi legacy kami. Nah, khususnya di daerah pemilihan, alhamdulillah banyak inovasi legacy kami yang bisa kita tonjolkan ke masyarakat. Dan
Nah, sisa menunggu nih. Ya, hasil Pileg selesai, baru menuju tahapan ke Pilkada dan Pilgub. Ya, tentu bedanya DPRD dengan bupati atau gubernur pasti berbeda, ya kan? Karena DPRD itu tidak boleh berposisi seperti eksekutif. DPRD kan 3 tugas ya, membuat undang-undang, mengawasi, dan menyetujui anggaran. Ya kan? 3 hal ini. Nah, ya tentu kami mau punya legacy ke depannya. Ya, salah satu khususnya bagi masyarakat Sulawesi Selatan, soal yang stadion. Ya kan? Kami sudah sering kali di DPRD ketok anggarannya. Bahkan dari tahun 2022, 2023 diketok anggarannya setuju, kami DPRD setuju. Tapi eksekutifnya tidak mampu laksanakan. Belum ada realisasi. Uangnya ada, tapi tidak mampu laksanakan. 2022 kami sudah siapkan anggaran sekitar 60 sampai 80 miliar, tapi tidak gerak. Nah, kami di DPRD tugasnya itu menyetujui anggaran, buat undang-undang, dan mengawasi. Nah, kedepannya untuk periode 2024 ke 2029 ini, salah satu legacy yang harus kita perjuangkan adalah yaitu tadi, membuat stadion terbaik di Indonesia dari Sulawesi Selatan. Karena ya di DPRD Nasdem sudah berjuang, tapi lemah di eksekutifnya. Ya, mudah-mudahan nanti hasil Pileg ini selesai, langsung maju Pilgub dan Pilkada. Nah, Nasdem Sulawesi Selatan bisa. Kasihan anak-anak PSM, kasihan anak-anak itu harus jauh-jauh. Ya kan? Sampai ke Kalimantan. Iya, sampai di Kalimantan. Aduh. Nah, itulah legacy yang kita mau buat khususnya di situ, terutama di masyarakat Sulawesi Selatan di sektor yang utama tadi nih, perkebunan, pertanian, peternakan, dan pertanian yang kita di Sulawesi Selatan menjadi tumpuan harapan besar masyarakat kita. Nah, masih banyak tanah tidur di Sulawesi Selatan yang harus kita manfaatkan, dan bagaimana membuat pendapatan masyarakat Sulawesi Selatan ya sekarang rata-rata 3 sampai 4 juta per bulan. Ya, dari sektor itu tadi bagaimana kita bisa tingkatkan menjadi pendapatan rata-rata 8 sampai 15 juta per bulan untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana metodenya? Ya, tentu ini harus ada orkestrasi. Harus ada perpaduan bagaimana legislatif dan eksekutif memikirkan bersama-sama. Bukan hanya legislatif disodorkan anggaran, begitu legislatif setuju, nah eksekutifnya macet. Kan? Jadi harus dipadukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana program-program, bukan hanya program terus yang lari kepada unsur penyelenggara pemerintah. Penyelenggara pemerintah maksudnya ya tak putar-putar di situ. Ya kan? Ya, anggaplah stunting. Stunting anggarannya 100 juta. Ya, ke masyarakatnya 20 juta, biar rapatnya 80 juta. Nah, itu harus dirubah. Nah, bagaimana anggaran 80 juta ke masyarakat, kemudian biaya-biaya kegiatannya 20 juta. Nah, itu legacy yang harus kita lakukan dan perbaiki untuk periode 2024 dan 2029 yang akan datang. Nah, gitu Pio. Cukup? Ya. Terima kasih Kak Sahar sudah memberikan closing statement yang tentunya juga menggugah Tribuners untuk bagaimana ikut mengawal isu ini
hingga nanti komitmennya untuk membangun stadion bisa terrealisasi. Ya. Ini komitmen dari siapa nih, Kak? Ini komitmen kami di Nasdem. Oke. Ya kan? Komitmen dari selama eksekutifnya jalan bersama. Oke. Ya kan? Kami di DPRD cek saja. Oke. Cek saja rekam digital. Kami di DPRD sudah setuju. Sudah. Tapi kan bukan DPRD yang pelaksana. Benar. Yang pelaksana kan eksekutif. Ya kan? Oke. Nah, eksekutifnya kami di DPRD siap berapapun ini supaya masa kita di Sulsel kota yang begitu besar ini tidak bisa kita siapkan. Siap. Anggaran kita 10,4 triliun. Ya kan? Untuk membangun stadion itu sekali stadion bisa 400 miliar. Kan? Bisa 500 miliar. Oke. Kita tinggal pilih. Kan? Ya sekarang banyak opini, wacana katanya bantuan dari pusat, ya terserah. Yang jelasnya mau dia anggaran dari pusat, anggaran APBD sendiri, pokoknya Terrealisasi. harus realisasi. Ada stadionnya. Ada stadionnya. Untuk itu nanti kita saksikan dan juga kita mungkin bahas lebih lanjut nanti di episode selanjutnya, Kak Syahar. Tentunya masih banyak pertanyaan yang akan kita tanyakan dan sodorkan untuk Kak Syahar untuk jelaskan langsung kepada Tribuners dan juga masyarakat. Terima kasih sekali lagi Kak Syahar. Semoga apa yang sudah dicita-citakan oleh Nasdem, baik itu dari Kak Syahar sendiri atau juga dari bagian dari partai politik, khususnya Nasdem, bisa terrealisasi di tahun ini, juga nanti hingga 2029. Ya. Sehat dan sukses selalu, Kak. Ya, terima kasih seluruh Tribuners. Terima kasih seluruh masyarakat Sulawesi Selatan yang telah membantu, mendoakan dan mendukung kami Nasdem Sulawesi Selatan sehingga menjadi pemenang di pemilu legislatif 2024. Doakan kami, mudah-mudahan Nasdem bisa menjadi pemenang Pilgub dan Pilkada 24 kabupaten di Sulawesi Selatan. Supaya kita hadirkan legasi yang baru untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Terima kasih. Ya. Mari beri aplaus buat Kak Syahar dan juga Partai Nasdem. Terima kasih Kak, sehat dan sukses selalu Kak. Tentunya terima kasih buat Tribuners juga hingga saat ini sudah menyaksikan program Ngobrol Politik. Tentunya yang kita bahas hari ini sangat berisi Kak semua. Bukan hanya teori-teori tapi juga ada isi dan juga keberlanjutannya nanti hingga 2029. Kami doakan terbaik juga buat Partai Nasdem dan juga orang-orang yang terlibat dalam Partai Nasdem hingga bisa menjadi bagian baik itu legislatif maupun juga eksekutif. Saya Fiona Ziaretno mewakili narasumber dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.